Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fesa Nurifer Halijah dengan NIM 26837 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tema urgensi landasan pendidikan bagi pendidik. Jangan lupa disimak ya. Pendidikan dari seorang anak dimulai dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga, kemudian meluas ke sekolah dan masyarakat, bahkan menjadi bagian dari warga negara dunia. Secara eksistensial, manusia berada dalam proses menjadi, yaitu secara terus-menerus mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri mereka, baik potensi diri maupun lingkungannya, menuju sebuah pencapaian jati diri sebagai makhluk beragama, individu maupun civil society. Belajar bukan hanya sekedar memperoleh informasi untuk memperoleh proses kehidupan, melainkan belajar untuk belajar dan belajar membentuk individu agar mereka dapat mengikuti peradaban yang senantiasa mengalami perubahan. Landasan pendidikan memang harus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mungkin Anda akan kesulitan bila harus mengingat banyaknya landasan pendidikan. Yang jelas bahwa landasan pendidikan itu harus menjawab semua unsur tantangan kemanusiaan, baik dari sisi manusianya, budayanya, dan kebijakannya. Menggambarkan manusia sebagai bagian dari sebuah peradaban tentu tidak lepas dari perkembangan pengetahuan. Sebagai seorang pendidik, perlu memahami bahwa manusia tidak bisa lepas dari kesatuan pendidikan. Maka dari itu, hubungan manusia dengan pendidikan itu sangatlah erat. Di sini, saya akan menjadi pendidik guna mengembangkan potensi peserta didik untuk menuju manusia yang lebih baik. Tentunya, proses ini tidak semudah itu, sebab semua unsur harus bisa diaplikasikan oleh seorang pendidik demi tujuan yang mulia. Terlebih di zaman modern ini, penguasaan teknologi oleh para pendidik menjadi wajib hukumnya. Mengingat sumber pendidikan untuk saat ini telah bertebaran di mana-mana, tidak hanya terfokus pada guru atau orang tua. Pola atau teknik pembelajaran juga mulai berubah, di mana budaya selalu mengalami perubahan dan proses pendidikan harus tetap berjalan dengan mengasyikkan dan tidak membosankan. Nah, disinilah letak bagaimana seorang pendidik harus mampu menganalisa perubahan kultur di masyarakat. Di sisi lain juga, pendidik dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi baru agar proses pendidikan tetap menyenangkan, sehingga kemampuan seni sedikitnya dimiliki. Kesiapan seorang pendidik dalam mengaplikasikan proses pendidikan harus dibarengi dengan keterampilan, yaitu yang pertama, mampu melihat perubahan budaya khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menggunakan seni sebagai kegiatan belajar mengajar agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan atau kebencian belajar. Yang ketiga, menguasai media kekinian, memanfaatkan teknologi penunjang belajar mengajar. Seorang pendidik ternyata tidak bisa terfokus dalam peserta didik saja. Ternyata tugasnya juga mencakup hal yang universal. Sebagai calon guru sekolah dasar, bila nanti sudah masuk kelas sebagai guru, ia harus mampu melihat semua aspek, baik itu aspek lingkungan belajar, masyarakat sekitar, dan lingkungan peserta didik, keluarga siswa didik, norma dalam keluarga dan lingkungan, serta kebijakan dan tujuan negara dalam visi misi pengajaran seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 31 ayat pertama. Guru adalah pemegang mandat Undang-Undang Dasar ujung tombak dalam pemenuhan hak warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu juga, pendidik harus mampu menciptakan penerus bangsa yang mampu bersaing dengan negara tetangga dan dunia internasional. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan mempelajari materi dan teori landasan pendidikan, saya menjadi sangat paham apa yang harus saya lakukan sebagai pendidik agar menjadi pendidik yang profesional. Sebagai pendidik, saya akan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Saya juga wajib membentuk sikap siswa
menjadi contoh teladan bagi siswa-siswanya, bukan hanya sekedar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksi atas kesalahan penyampaian dari saya, karena masukan Anda sangat membantu untuk saya sebagai calon pendidik. Dan saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.